Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, ketika kita ingat Pilkada 2024 dan ketika kita buka lagi data pemilih, ternyata 52% itu diisi oleh generasi muda atau anak muda yang dalam istilah sekarang ada Gen Z, ada atau Gen Z, kemudian ada Gen X dan ada generasi milenial. Besarnya angka daftar pemilih tersebut ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan calon yang pada akhirnya mereka menciptakan strategi dengan melibatkan secara langsung anak muda tersebut dalam proses mencari suara. Dan pada proses pelibatan tersebut nggak tanggung-tanggung mereka menjadi bagian tim inti, bahkan tidak hanya menjadi pemilih tapi juga menjadi yang mengajak, yang mengkampanyekan pasangan calon sehingga para pemuda ini terbelah menjadi beberapa bagian. Untuk pemilihan gubernur kemarin ada 2 pasangan calon dan menyesuaikan dengan di kabupaten kota. Generasi muda juga terbagi dengan sumbernya sebagai mahasiswa dan kita tidak ada keinginan jangan sampai peran mahasiswa tersebut terpecah setelah pemilihan kepala daerah serentak itu selesai dilaksanakan. Walaupun pada era sekarang tinggal beberapa daerah sedang melaksanakan perselisihan di Mahkamah Konstitusi, tapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan putusan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana rekonsiliasi yang harus dibangun bagi mahasiswa, bagi anak muda yang terlibat dalam proses politik yang lalu, sehingga tidak ada lagi kubu-kubu, tidak ada dari para pihak. Yang ada adalah satu kekuatan generasi muda, satu kekuatan mahasiswa yang untuk membangun Provinsi Jambi dengan gubernur terpilih berdasarkan suara terbanyak. Nah, untuk membahas itu telah hadir di tengah kita para perwakilan mahasiswa yang ya cukup berkompeten yang telah hadir dan tentunya ini akan menyuarakan perwakilan generasi muda atau mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi. Langsung saja kita sapa, mulai dari samping kiri saya dulu nih. Rasanya ganteng-ganteng semua nih, termasuk Pak Pengamat nih, ganteng juga. Jadi saya kebawaan ganteng deh. Asik juga ya, tapi nanti kalau ada narasumber cantik kita jangan sampai ke bawah cantik. Oke, di sebelah kiri saya ini ada Adinda Royhan. Beliau adalah Ketua PC PMII Kota Jambi. Ya. Apa kabar, Dino? Sehat, Pak. Sehat ya? Dino ini fresh terus nih. Karena memang masih fresh ya. Fresh graduate. Iya. Beliau adalah Ketua PC. PC itu pimpinan cabang ya? Pimpinan cabang untuk PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk Kota Jambi. Di samping beliau ada Dinda Phil Azhar Alfat. Nah, beliau adalah ketua PC PAC ya, DPC Dewan Pimpinan Cabang. Ya. Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi. Forum FKMJ. Jadi situ lingkupnya lebih luas lagi ya. Ya, Pak. Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi. Apa kabar, Indo? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Itu bukan baju partai kan? Sama. Warnanya merah nih, Bang. Artinya berani. Oh, berani. Dan itu simbol dari Forum Komunikasi Mahasiswa ya. Oke. Kemudian yang pakai gordon itu adalah Dindo Tessa Mardian. Betul. Beliau adalah ketua umum cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi. Sehat, Dindo? Sehat, alhamdulillah, Bang. Oke. Dan tentunya hari ini mewakili teman-teman yang lain ya, Iya, Cabang siap. Jambi. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan yang pakai paling ujung pakai topi Pak Tino Sidin. Seingatnya yang pakai topi itu adalah Pak Tino Sidin dulu. Ingat nggak, Bang? Ingat ya. Gambar. Setiap kali dibaca gambar ini dari Ade Iwan, ya bagus. Iya. Masih ingat kan di TVRI? Nah, cuma saya ngabang kayaknya bukan menggambar itu lah ya. Gambarnya lain ya. Lain gambarnya kan. Beliau adalah Bang Citra Darminto ya. Assalamualaikum. Oke. Om Desi. Ya. Bang Citra ini akademisi dari Universitas Jambi Fakultas Hukum. Ya, selain dari itu beliau juga tenaga ahli di DPR Provinsi Jambi dan seniornya junior. Ini yang paling beratnya adalah seniornya junior ini. Sehingga menjadi tempat mengadu. Nah, makanya
beliau kita undang yang bisa mengayomi dan nanti bisa berpendapat langsung juga terkait dengan rekonsiliasi seperti apa untuk kedepannya pasca pilkada serentak di Provinsi Jambi. Oke, kita langsung aja ke Dindo Raihan. Dindo, mungkin sama dengan yang lain juga nanti pertanyaannya. Kira-kira seberapa penting sih memilih pemimpin itu di era demokrasi sekarang sehingga teman-teman ini mau melibatkan diri secara langsung dalam proses politik kemarin, apalagi mahasiswa nih. Gimana? Silakan Dindo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jack TV dimanapun kalian berada. Terima kasih Bang Desi beserta narasumber lainnya. Oke, kenapa sih pentingnya memilih pemimpin di era demokrasi kita? Karena bagi saya Bang, memilih pemimpin di era demokrasi kita berarti memilih kebijakan nanti untuk daerahnya ke depan. Yang kita ketahui bersama kita sudah memilih pemimpin pada tanggal 27 November 2024 yang sudah selesai. Di sini saya melihat bahwa demokrasi kita sudah hidup Bang. Yang kata Abang tadi 52% itu suara pemuda atau mahasiswa. Jadi harapan saya, kenapa pentingnya memilih pemimpin di era demokrasi kita? Karena kita lihat mau apa pemimpin di Provinsi Jambi ke depannya. Karena tidak mudah Bang, kita memilih kriteria. Karena ada 4 kriteria ya bagi saya untuk memilih pemimpin. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua itu adalah kompeten, yang ketiga kita lihat juga visi dan misi untuk mempertimbangkan memilih pemimpin, dan terakhir adalah empati. Kalau 4 ini kita memiliki sebagai pemilih, insya Allah Jambi ke depan atau pemimpin ke depan bisa lebih baik pada Jambi sekarang. Oke, itu versinya Dindo Raihan. Kalau Dindo Azhar. Oke, Dindo Azhar silakan. Baik, terima kasih Bang. Ya, sebelumnya selamat sore pemirsa Jack TV dimanapun kalian berada. Ya, mungkin menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Abang dan saya tadi, Bang Royhan. Jadi betul sekali Bang, di era demokrasi sekarang ini ya penting atau sangat dominan keterlibatan anak muda di era pemilihan kemarin Bang. Ya, yang seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya anak muda saat ini memiliki power yang full Bang untuk kemenangan kontestan di dalam pilkada Bang. Ya, mungkin di pilkada kemarin 2024 kita sudah melihat peran penting anak muda di dalam pemilihan tersebut. Ya, saya mengakui Bang, mungkin FKMJ tidak terlibat di dalam ya untuk memenangkan calon ABC tidak, akan tetapi banyak dari anggota kami yang menunjukkan sifat yang kritis untuk mengkritisi ya calon mana yang tepat menjadi pemimpin di daerah kita. Ya sebenarnya kalau berbicara di era demokrasi ini Bang, mungkin banyak ya tanggapan dari orang-orang tua, orang-orang yang berpendidikan menyatakan bahwasanya anak muda ini apatis terhadap ya kondisi politik yang ada di daerah saat ini. Akan tetapi menurut saya Bang, saya mewakili dari kawan-kawan generasi muda saat ini, saya melihat anak muda itu bukan apatis Bang. Akan tetapi anak muda ini lebih kritis lagi, sehingga mereka bisa menyatakan bahwasanya calon yang mencalonkan diri sebagai ya entah itu eksekutif ataupun legislatif, mereka menganggap orang yang mencalonkan diri ini belum berkompeten ataupun belum ya sesuai dengan keinginan mereka lah selaku mereka rakyat ini tadi kan. Dan saya rasa anak muda saat ini memang pintar di situ Bang. Mereka kritis terhadap kriteria yang disebutkan oleh Abang Dasya tadi. Mungkin itulah Bang, secara singkat saya melanjutkannya Bang. Terima kasih Bang. Oke, kalau Dindo Tesa? Oke, baik Bang, terima kasih banyak dari Jack TV sudah mengundang dan juga teman-teman di sini ada juga Bang Citra, izin Bang. Kalau saya melihat dari pertanyaan Abang tadi, berihal kenapa kita penting untuk memilih seorang pemimpin ya Bang. Penting sekali karena apa? Pertama kita bicara soal demokrasi. Bicara soal demokrasi tentu kita bicara tentang keterlibatan, baik itu keterlibatan daripada unsur masyarakat maupun keterlibatan daripada pihak-pihak yang sifatnya itu di luar masyarakat. Artinya apa? Artinya ketika kita di sini bicara demokrasi itu bicara soal keterlibatan pandangan saya. Kalau kita tarik lagi bicara soal anak muda, nah yang menyambung daripada perkataan dari sahabat saya juga Rehan dan Azhar, kita melihat bahwa di dunia era sekarang itu ada keunikan sosial kalau di dalam dunia anak muda. Apa keunikannya itu? Keunikannya itu berada dalam bentuk surplus informasi. Surplus informasi yang dimana
apapun itu hal-hal yang sifatnya informatif yang disebarkan di dalam media sosial itu kita tampung semua, sehingga memang yang disampaikan oleh Ashar tadi bicara soal kritis itu tadi itu bisa kita anak muda ini bisa menganulir itu, melihat bagaimana sebenarnya utuhnya pemimpin kita ini. Artinya apa? Artinya bicara soal pentingnya kita memilih pemimpin, bicara soal anak muda, dan bicara soal informasi yang begitu surplus, kita di sini bisa menilai lebih utuh siapa pemimpin kita yang lebih baik dan lebih kompeten. Artinya keterlibatan daripada anak muda itu sangat-sangat penting sekali. Dan juga saya memahami bahwa yang abang sampaikan tadi bicara soal anak muda, hari ini itu anak muda sudah sampai ke tahap memang terlibat aktif dalam wilayah pemilihan. Sampai ada yang jadi tim dan lain sebagainya. Tapi kami sebagai himpunan mahasiswa Islam menempatkan diri menjadi bagian tengah, bagian independen, karena memang pada dasarnya organisasi kami itu merupakan organisasi independen, tidak terlibat di politik-politik manapun. Mungkin itu yang bisa mengantar lah. Oke, sebelum ke Bang Citra nih, ini baru awal nih Bang. Tenang Bang. Dindo, ini ada yang menarik. Statement yang terakhir tadi bahwa HMI, FKMJ ya, kemudian PMI itu tidak terlibat secara langsung dalam proses politik. Betul. Karena memang organisasinya tidak menunjukkan keberpihakan. Tapi secara person kan ada yang berlibat langsung nih. Ada kan? Ada. Nah, ada yang saya lihat tuh ada yang jadi ketua tim milenial, ada yang jadi ketua tim Garda Muda Terdepan, apalah namanya. Sehingga tim itu memang diciptakan oleh paslon, itu memang di dalamnya memang anak muda. Nah, kalau melihat fenomena ini gimana nih, Dindo? Mulailah kebetulan Dindo di situ. Nah, fenomena anak muda atau mahasiswa yang dia mau menerjunkan diri secara langsung, walaupun notabene-nya mungkin dia berhimpunan, berkader di beberapa organisasi yang organisasinya adalah organisasi yang tidak berpihak. Nah, tapi secara personal kan gak ada larangan nih. Nah, keterlibatan secara personal itulah ya mungkin dia mainkan jaringan personalnya, kemudian turun keluarga ke daerah-daerah. Kan pilkada kita serentak kemarin nih. Enggak jadi tim di provinsi, jadi tim di kabupaten dia. Ya kan, toto udah konsolidasi, udah kumpul. Di debat ini aja berapa kali kemarin mahasiswa beracara, Bang, kami nggak mahasiswa. Tidak mau sebut mahasiswa apa, tapi statusnya mahasiswa. Tahu udah datang calon ngobrol. Tapi saya lihat membangun komunikasi seperti itu bisa mereka lakukan. Nah, fenomena ini gimana nih, Dindo? Oke, nah kalau melihat fenomena ini, Bang, kan awal dari tadi pembicaraan kita bicara soal surplus daripada generasi yang ada. Surplus daripada demografi ini tadi. Demografi anak muda yang bicara soal generasi Z yang tadi. Nah, ketika itu artinya apa? Artinya pihak-pihak pemimpin, calon-calon pemimpin itu melihat, oh ini peluang nih. Ini peluang. Kita tarik ke ranah anak mudanya. Sehingga memang dibuatlah ruang untuk anak muda untuk terlibat aktif untuk itu. Sehingga memang untuk menarik partisipatif daripada pemuda-pemuda lain, maka dibentuk bagian ini. Tetapi kalau saya lihat bicara soal individual, secara himpunan itu memang tidak diharuskan kalau kami dari himpunan HMI Cabang Jambi. Tetapi kalau itu sifatnya personal yang di luar daripada HMI mungkin ada, Bang. Ya. Betul, kalau yang sampaikan ada yang menjadi ketua tim, ada yang menjadi ini. Tetapi itu bisa kami simpulkan itu bukan bagian daripada kami. Tapi itu sudah masuk ke setelah berkader, setelah HMI itu sudah masuk ke kami kalau persoalan itu, Bang. Nah, kalau melihat fenomena ini artinya tadi saya pikir bahwa ada upaya daripada pihak-pihak calon untuk mengambil suara dari ini sehingga melibatkan itu. Itu saya pikir, Bang. Oke, kalau Dindo Azhar? Baik, terima kasih Bang. Ya, melanjuti dari pertanyaan Abang tadi ya, bagaimana untuk anggota kami yang terlibat langsung di dalam tim sukses atau sebagainya, Bang. Menanggapi hal ini, Bang, saya selaku ketua umum dan juga kawan-kawan pengurus lainnya, kemarin kami sudah berdiskusi, Bang, mengenai ya tanggapan kami lah selaku Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi menanggapi sebelum pilkada kemarin, Bang. Jadi kawan-kawan ini bersepakat bahwasanya Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi ini, Bang, tidak melibatkan
secara organisasi langsung mendukung bercalon itu tidak, Bang. Dan kami sampaikan bahwasanya apabila ada adik-adik ataupun kawan-kawan kami, anggota kami yang menyatakan dirinya sebagai tim sukses A, B, C, ya itu bukan mengatasnamakan organisasi, Bang. Akan tetapi mereka menggunakan hak prerogatif mereka. Ya, kita semua ini kan mempunyai hak prerogatif kita, Bang, untuk memilih dan dipilih dan sebagainya. Jadi untuk menanggapi hal tersebut ya sah-sah saja, Bang. Akan tetapi jangan membawa nama organisasi. Jadi gitu, Bang. Oke, kalau Dindo Royhan, Oke, terima kasih Bang Desi. Ini menarik nih, Bang. Fenomena yang terjadi di Pilkada Jambi yang melibatkan mahasiswa ataupun anak muda. Kita lihat, Bang, di sini PCPM Kota Jambi sama dengan HMI, sama dengan Paguyuban HMI Jambi, melihat bahwa lembaga kami ini independen. oke, Itu poin pertama. Poin kedua, ini kan pertanyaannya, ada kader ataupun perorangan dari lembaga itu terjun langsung mengikuti tim, kata Bang, menjadi ketua. Di sini yang dikatakan Ketum Tesa tadi, bahwasanya itu secara lembaga itu independen, Bang. oke. Akan tetapi ketika beliau keluar, itu tidak lagi membawa organisasi. Oke. Contoh, ada kader HMI mengikuti menjadi ketua tim ataupun kader PMI menjadi ketua tim, itu sah-sah saja. Karena disampaikan Phil Ashar tadi, bahwasanya kita mempunyai hak pilih dan juga hak memilih. Iya. Yang dimana itu sudah bebas kita. Demokrasi kita berarti hidup. Iya. Akan tetapi jangan disalahgunakan. Oke. Ini kan bisa kita artikan disalahgunakan nih sama oknum-oknum yang tidak inginkan. Contoh kita misal bergabung di kelompok A, oh ini pasti HMI atau PMI Iya. support calon Jadi ini nomor kandidat besar itu ini. ikut Oh langsung ya, ya. oh PMI bisa ini pasti sini. Ini kan yang membuat seluruh akar rumput ini berbalak, Bang. Ya kan? Oke, Belum oke, lagi oke. senior-senior di atas itu menilai Dindo tertib. Nah, kan kita sudah tertib secara lembaga. Iya, secara perseorangan itu hak beliau, Bang. Apalagi kami PCPM Kota Jambi sangat menegaskan waktu itu kami rapat pleno bahwa saja setiap pengurus cabang yang mau mengikuti menjadi tim itu harus perseorangan, tidak ada membawa lembaga PCPMI Kota Jambi. Oke. Oke, itu saja. Berarti secara organisasi itu ada dibahas ya? Ada dibahas semacam rambu-rambu ketika antum pengurus misalnya nanti akan terlibat dalam proses politik menjadi tim, itu nggak boleh bawa nama organisasi. Ada dikasih rambu-rambu gitu. Oh, tertib Karena ya? sesuai anggaran dasar juga Ah. itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Mengikuti politik gratis gitu kan. Tapi secara personal silakan, karena memang setiap individu yang memenuhi syarat memilih itu kan berhak memilih dan dipilih. Nah, mau jadi bagian apapun ya silakan. Oke, Bang Citra. Nah, gimana Bang? Komentar Dari abang tadi nih nunggu terkait antrian nih. pertama, Dinda-dinda kita ini udah paham betul pentingnya memilih pemimpin. Ya. Sehingga menjadi bagian langsung mereka terlibat, kemudian nggak tanggung-tanggung bahkan menjadi tim di antara mereka itu, dan pada posisi sadar, nggak pada posisi ikut-ikutan. Nah ini keren kan? Nah, di satu sisi ada fungsi kontrol selaku mahasiswa, ya sosial kontrol, iron stock, kemudian banyak lagi fungsi-fungsi lain itu masih melekat dengan peran mereka sebagai mahasiswa. Ini gimana Bang fenomena ini Bang? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Jack TV, terima kasih Om Desi. Saya seharusnya manggil Om Desi karena sahabat Om saya ya kan. Terus juga kepada rekan-rekan dari organisasi pergerakan, dari himpunan dan juga dari forum komunikasi mahasiswa Jambi Jakarta. Terus terang hari ini saya bangga bisa bareng sama ketum-ketum ini ya kan. Mungkin kalau pejabat nggak berani nih bareng sama gini. Tapi untung saya nggak pejabat. Jadi beranikan diri. Ya, Bang Desi. Jadi demokrasi yang modern itu menuntut adanya semua keterlibatan dari semua elemen masyarakat. Nah, kita sudah mengarah ke demokrasi yang jauh sebenarnya lebih meningkat sebenarnya. Nah, salah satunya mahasiswa, ya kan. Nah, kalau saya melihat peran dari mahasiswa kita dari setiap kontestasi politik, khususnya dari tahun 2019 bahkan sampai terakhir 2024, memang luar biasa aktifnya ini kan. Nah, cuman kalau dari pertanyaan Bang Desi tadi, ya saya meringkas saja dari beberapa. Kalau saya lihat tadi udah lengkap semua tadi pernyataannya. Saya ketum-ketum semua masalahnya, ya kan. Jadi nggak perlu harus saya
sanggah dan segala macam. Cuman mungkin saya menambahkan saja. Inilah yang sebagai pembeda. Kalau Bang Desi tadi bertanya seperti itu. Inilah yang membeda gerakan dari mahasiswa dalam ketika dia masuk ke dalam ranah tim sukses katakanlah gitu loh kan. Jadi berbeda sekali dengan tim-tim sukses yang secara utuh total dalam memenangkan salah satu calon. Mereka ada kaidah-kaidah, aturan-aturan maupun di dalam ADRT tadi yang membatasi itu. Nah, jadi kalau menurut saya gerakan ataupun keterlibatan mahasiswa saat ini sebenarnya sudah saya golongkan pada tingkat kedua ya. Kenapa saya katakan tingkat kedua? Karena kalau ke tingkat ketiga, mereka tuh kalau saya lihat sekarang ini cuma tinggal memahami bagaimana politik itu secara sesungguhnya. Seperti yang disampaikan oleh Roy tadi. Sebenarnya kalau kita berbicara memilih pemimpin, kalau tahap kita kaum intelektual ini, yang paling utama dalam sebuah kajian yang saya lihat itu adalah bukan integritasnya, ya. Salah satunya itu adalah etikabilitasnya, misalkan seperti itu. Kalau manusia itu sudah punya etikabilitas, dia tidak punya masalah masa lalu, dia tidak pernah berbohong dan segala macam, itu yang utama. Nah, kita melihat seperti itu. Nah, itu saya rasa sebagian mahasiswa sudah memahami itu. Tapi kalau bagi kalangan grassroots belum. Jadi tinggal memahami politiknya secara utuh. Dan saya juga tahu selama ini tim-tim baik itu tim sukses yang lebih aktif itu lebih kepada panglima-panglima organisasinya masing-masing. Kalau yang lain-lain apalagi nggak aktif organisasi, itu cuma hanya mengikut aja. Nah, kita berharap yang lain-lain yang pengikut itu bisa di level-level ketum-ketum ini dalam hal berpikir secara kritis, dalam hal keterlibatan dia di dalam sebagai tim sekalipun, begitu Bang Desi. Oke, terima kasih Bang Citra. Nah, ini kan tentu menimbulkan pada waktu perang kemarin, ya perang ide, perang kampanye, pada waktu perang gagasan. Tentu masing-masing yang tergabung dalam tim A, tim B, tim pasangan 1 atau pasangan 2 tentu akan menjagokan calonnya masing-masing ini. Dan pada posisi itu mereka akan berseberangan. Nah, di Indo Azhar gimana Gindo? Pada posisi berseberangan itu ada nggak terasa perpecahan di kalangan mahasiswa karena saling menjagokan jagonya masing-masing? Nah, terasa nggak itu? Silakan deh. Tapi jangan dijawab karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Kembali ke Dindo Azhar nih. Ada nggak ketemu gesekan kemarin Dindo? Pada posisi pencalonan kepala daerah ini, pada masa kampanye lah terutama, karena masa yang paling panjang kampanye. Dan kalau ada rekonsiliasi seperti apa yang dibutuhkan sehingga ini kembali berjalan normal dan bahkan kalau bisa powernya mahasiswa itu bersatu lagi untuk ya mengisi proses pembangunan yang sudah ya, karena hukum kita adalah demokrasi berdasarkan suara terbanyak dan suara terbanyak itu harus didukung karena memang demokrasi kita begitu. Silakan Indo. Baik Bang, mungkin inilah pokok dari pembahasan kita pada sore hari ini Bang. Ya, berbicara gesekan itu Bang, ya, itu pentingnya peran dari kami mahasiswa tadi. Kami ya dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi, kemarin saya pribadi juga selaku ketua umum sudah menyampaikan ya suara ataupun pendapat kami selaku mahasiswa ini betapa penting sih rekonsiliasi politik ini gitu. Kalau berbicara gesekan Bang, ya kami melihat kemarin banyak dari organisasi paguyuban ya secara personal Mas ini Bang. Secara personal ya menunjukkan bahwasanya jati diri mereka itu ya terlibat aktif di dalam memenangkan calon si A si B. Jadi ya di dalam berpolitik ini Bang tentu ada ya berpolitik secara damai yang gembira ini itu, dan ada juga berpolitik secara ya black campaign politik hitam tuh. Jadi secara tidak langsung mahasiswa kemarin yang terlibat di situ ya digesekkan oleh ini tadi Bang, politik yang tidak sehat ini.
Kalau misalnya Abang berbicara ya pentingnya rekonsiliasi dan bagaimana peran kami selaku mahasiswa, khususnya di Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi ini, kami dan kawan-kawan membahas kemarin, Bang. Ya, sebegitu penting rekonsiliasi politik itu. Yang pertama ya kita menghindari polarisasi yang terjadi ya di masyarakat, di kalangan anak muda, khususnya untuk kaum-kaum yang agak tertinggalan informasi lah, Bang. Jadi yang poin pertama pentingnya rekonsiliasi itu ya berbicara tentang menghindari popularisasi ini. Dan juga yang kedua, poin penting di situ adalah untuk legitimasi pemimpin yang terpilih, Bang. Jadi pemimpin terpilih ini yang menguatkan legitimasinya sebagai pemimpin terpilih. Dan yang ketiga itu pentingnya rekonsiliasi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik, Bang, terhadap ya sistem yang terbangun di daerah, di negara kita ini. Karena saya melihat, Bang, ya kemarin banyak dari kalangan anak muda ya boleh kita nih mahasiswa itu kritis menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah terpilih ini itu semuanya. Akan tapi coba lebih objektif lagi tanpa adanya rasa dendam ataupun ya mungkin kemarin adalah rasanya, weh calon saya kalah nih, saya harus lebih kritis lagi nih, cari kesalahan. Bukan itu tujuannya, Bang. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk membangun ke arah kemajuan ya secara gotong royong tuh. Mungkin begitu, Bang, secara singkatnya, Bang. Kalau Dindorian? Oke, terima kasih Bang Nesi. Fenomena yang kita lihat sekarang ini pentingnya rekonsiliasi pasca Pilkada Jambi. Mungkin sudah disampaikan juga oleh adik saya, Filashar, bahwasanya PCPM Kota Jambi sangat penting, Bang. Di sini saya ketua cabangnya, sangat penting menilai rekonsiliasi ini. Gimana caranya? Kalau kita lihat antara calon dua ini sebenarnya sudah tuntas, Bang. Karena sudah ada fakta integritas ya, waktu di kampanye damai. Yang kita sangat khawatirkan itu di tim tengahnya, Bang. Itu maupun direktur, ketua tim. Yang ini yang paling penting, Bang. Ketika dua tim ini sudah dipertemukan, contohnya minimal itu main bola lah, Bang. Si A gabung si B, jangan dipisah, Bang, kelompok A kelompok B, kelompok A harus gabung kelompok B. Sehingga terciptanya rekonsiliasi. Itu paling pertama. Poin kedua, yang kata Abang tadi, akar rumput ini sangat bahaya, Bang. Apalagi kata Phil yang kita fenomena ini orang tua maupun yang main gadget masih kurang paham, itu masih saya black campaign ataupun segalanya itu sudah tuntas di Jambi. Saya harap direktur maupun ketua tim, ayo kita turun. Saya tidak khawatir ketika calon A, calon B itu sudah tuntas secara ego, secara hati, sudah meluangkan pemikiran sehabis semuanya lah, Bang. Yang di ketua tim sama tim suksesnya lah, Bang, peran sangat vital. Kenapa, Bang? Karena yang kami takutkan nih dari kelompok-kelompok yang tidak tahu jadi keikutan. Hancur lah, Bang, Jambi kalau tidak kita direkonsiliasi kampus politik. Mungkin itu saja dari saya, Bang. Oke, terima kasih. Indo, Tessa, gimana? Oke, kalau berangkat dari pertanyaan Abang tadi, melihat bahwasanya anak muda ini ada dua belah pihak, tim A dan tim B. Dan saya lebih melihat ke ranah yang lebih unik lagi, Bang. Apa itu? Kalau dalam ranahnya mahasiswa dan dalam skalanya yaitu pasca mahasiswa, saya melihat tim-tim yang ini tadi lebih logo satu sama lain bahkan. Tetapi ketika di depan publik, di ranah ruang publik yang sifatnya itu mempromosikan pemimpinnya, calon pemimpinnya, itu baru dia gontok-gontokan tuh di situ tuh. Tapi ketika di balik itu kita ngopi bareng sebenarnya, Bang. Nah, itu yang menarik kita lihat daripada mahasiswa hari ini. Walaupun ada beberapa orang, ada beberapa oknum yang memang sifatnya itu masih apa namanya itu, masih negatif campaign lah, saya ibaratkan seperti itu. Artinya apa? Kalau saya lihat di sini keunikannya di wilayah sana ada kedewasaan lah kalau hari ini gitu, Bang. Mungkin itu. Oke, terima kasih, Bang Citra. Nah, ini Ya, asiknya gimana nih, Bang? Ini ekspektasi tadi saya pikir peran mahasiswa itu ya sebatas mahasiswa aja ikut-ikutan, ternyata tidak. Ya. Nah, ini gimana, Bang? ini yang sering saya suarakan terkait masalah pendidikan politik ya, Bang Desi. Jadi kalau kita berbicara kontestasi politik, bukan saja kita berbicara bagaimana strategi, bagaimana bisa menang saja. Tapi di dalam politik itu ada yang namanya etika politik. Di dalam etika politik itu, nah ini rekonsiliasi ini adalah bagian dari etika politik. Kenapa politik itu dibatasi oleh etika tadi? Makanya rekonsiliasi ini sangat dibutuhkan ketika proses ketegangan dan segala macam dalam kontestasi itu sudah berjalan, rekonsiliasi ini. Karena kenapa?
kalau saya melihat saat ini eh rekonsiliasi ini eh, isu rekonsiliasi ini jarang ya muncul setiap kandidat. Sebenarnya simpel, ya kan? Tadi tertarik saya dikatakan oleh Roy tadi kan. Saya berharap besok ada pelantikan setelah ini damai pelantikan. Misalkan kalau Gubernur Pak Al Haris ajak Pak Romi ikut di atas, misalkan seperti itu. Memang kenapa penting rekonsiliasi ini? Mungkin untuk di kalangan elitnya, mungkin no problem. Tapi di kalangan grassroots ini luar biasa saat ini. Saya mohon maaf kalau kita bicara pemilu, ada yang sampai udah 1 tahun ini belum sapaan sampai sekarang nih, belum sampai belum saling nyapa gitu loh kan. Kita juga menghindari popularisasi tadi yang disampaikan oleh Dindo Azhar tadi, juga menghindari bagaimana tidak ada manipulasi isu atau manipulasi informasi atau kata lain hoak, ya kan. Dan kita juga tidak menginginkan terjadi di grassroots ini terjadi perpecahan. Itu udah pasti, itu gunanya, salah satu gunanya rekonsiliasi, itu tujuannya. Jadi untuk rekonsiliasi ini tentu kita berharap terjadi secara masif, artinya dari atas sampai ke bawah. Siapa yang paling utama aktornya itu adalah elitnya, mulai dari kepala daerahnya, calon kepala daerahnya. Saya melihat, saya waktu ingat tahun 2021 waktu kontestasi Pilgub, saya menulis di opini terkait masalah rekonsiliasi kalau nggak salah itu. Setelah saya tulis 1 hari, besoknya saya lihat Pak Al Haris datang ke rumah Cak Endra, ke tempat Pak Cak Endra. Saya nggak tahu untuk kali ini, ya kan? Padahal kita tidak ada gugatan. Tentu kita harapan itu dari kalangan elit. Makanya saya bilang tadi keterlibatan pasangan, misalkan Pak Al Haris dalam melibatkan Pak Romi ya dalam tahap gubernur ini sangat penting. Yang kedua, partai politik, ya kan? Partai politik. Yang ketiga juga termasuk juga tim suksesnya di dalamnya itu juga. Itu harus melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini bukan di kalangan elitnya, tapi udah sampai harus ke bawah. Nah, baru di kalangan grassroots. Jadi kalau di atasnya sudah menunjukkan sebuah ketenangan, kedamaian, kalau istilah rekonsiliasi ini, kalau istilah pergerakan himpunan ini adalah islah. Iya kan? Islah, benar. Ya, islah, tabayun. Jadi itu sangat penting. Kalau posisi adindo-adindo gitu ini itu masuk wilayah elit, middle, atau memang mereka punya peran yang nggak sama dengan yang lain, yang mahasiswa ini? Ya, maksud saya di kalangan elit ini tentu kan aktor-aktor utamanya ya. Kan mahasiswa kan tidak mungkin masuk di ranah itu, ya kan? Seperti katakanlah calon partai politik, ketua umum partai, itu saya sebut kalangan elit. Jadi kalau kalangan mahasiswa ini sebenarnya lebih ke, ya tadi saya dikatakan tim sukses, ya tadi nggak juga, ya kan? Jadi saya seyakin-yakinnya kalau di kalangan mahasiswa itu dalam jiwa mereka itu mereka sadar bahwa mereka tidak mau fanatisme mereka itu mengalahkan akal sehat mereka. Itu saya yakin sama mahasiswa, apalagi saya kenal semua. Artinya ketika mereka sudah selesai konsultasi, ya sudah selesai. Tadi Dindo itu juga udah menyampaikan mereka duduk-duduk aja, biasa aja. Tapi ketika konsultasi, ya mereka belajar dan sekaligus serius untuk memperjuangkan calon-calon mereka. Tapi ketika selesai, ya mereka baik aja. Karena kalangan mahasiswa ini memang sekali lagi saya katakan tadi berpikirnya itu sudah rasional. Makanya dikatakan kalangan kampus ini, khususnya saya katakan kalangan elit-elit kampus, ini elit-elitnya nih, yeah, kan? Mereka tuh sudah berpikirnya udah matang. Makanya saya katakan kalaupun ada itu yang kurang memahami ya dalam hal politik, katakanlah. Saya juga tidak menafikan. Kadang-kadang di kalangan grassroots pun juga dalam masyarakat juga banyak belum memahami politik. Makanya kata awal saya katakan tadi, pendidikan politiknya perlu. Makanya saya berharap ke depan ini mungkin dana-dana untuk KPU ataupun apa lebih banyak untuk pendidikan politiknya, untuk keterlibatan apa. Karena biar seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa kapan perlu bisa seperti ini, ketum-ketumnya memahami sesuatu hal itu lebih, kontestasi itu lebih utuh gitu loh. Oke, gitu Bang Desi. Terima kasih. Ya. Karena keterbatasan waktu juga lah. Karena memang yang dibicarakan ini menarik dan narasumbernya juga pakam-pakam nih. Jadi nggak pakai ngerem nih. Sehingga waktu sebenarnya besok kita usul lah dengan produser, jangan 1 jam, 3,5 jam lah nanti kan. Biar bisa kupas sampai habis. Kita butuh closing statement dari masing-masing, Bang Citra, Dindo Tessa, Dindo Azhar, sama Dindo Royhan ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini,
Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke, Bang Citra, Dindo sekalian, kena penghujung waktu juga dan waktu kita sangat-sangat terbatas. Closing statement terkait dengan yang kita bahas, pentingnya rekonsiliasi pasca pemilihan kepala daerah ini. Dari Dindo dulu. Oke, closing statement dari saya, pilkada sudah selesai Bang. Oke. Yang dimana sudah ditetapkan KPI itu pada tanggal 9 Januari Iya. di Hotel Resisi. Sudah menetapkan Pak Al-Haris kita menjadi Gubernur Jambi. Iya. Pesan saya kepada elemen siapapun masyarakat Provinsi Jambi, ayo kita sama-sama membangun Provinsi Jambi mantap. Dan kita sebagai agen of change, agen staff maupun social control, kita tetap mengawasi kebijakan Bapak Gubernur. Karena Pak Gubernur Pemprov Jambi itu sangat membutuhkan juga kritikan maupun pengawasan dari kita selaku mahasiswa, apalagi dari wabil khusus PCPM Kota Jambi. Mungkin itu saja Bang dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Dindo Azhar. Baik, terima kasih Bang. Mungkin closing statement dari saya Bang, saya ingin lebih menekankan lagi Bang terhadap pemimpin ya kemarin sudah dipilih oleh rakyat. Saya harapkan ya coba lebih amanah lagi ya, pertanggungjawabkan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat. Dan juga kami selaku Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi ingin menyampaikan Bang bahwasanya tahap-tahap rekonsiliasi ini harus dijalankan prosesnya Bang. Yang pertama ada dialog terbuka dan juga ini tuh segala macam ya. Nanti kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi akan menindaklanjuti betapa penting sih rekonsiliasi politik ini Bang. Jadi untuk lebih penting lagi rekonsiliasi politik ini sehingga sampai ke akar rumput Bang. Mungkin itu closing Baik, statement Dindo, dari saya. terima kasih. Silakan Dinda Tesa. Oke baik, mungkin kalau kalimat ini kalimat terakhir Untuk forum ini. ya untuk forum ini. Iya. Untuk forum ini, saya ingin menyampaikan titik poinnya adalah rekonsiliasi ini bukan berarti kita menyatukan, tetapi adalah mengelola perbedaan-perbedaan itu. Itu yang titik poinnya dulu. Dan saya berharap kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, kepada budayawan dan lain sebagainya, kita itu beragam. Kita itu beragam dan itu fitrahnya kita. Tetapi bagaimana kita menjaga itu keberagaman itu kita kelola dengan baik tanpa menyudutkan daripada perbedaan itu sendiri. Sehingga memang negara kita besar itu karena perbedaan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Citra, silakan Bang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pasca pilkada kita udah selesai. Mungkin sebentar lagi kita menunggu hasil putusan MK. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Saya cuma hanya berpesan khususnya kepada generasi muda, khususnya kepada mahasiswa, khususnya dan secara umum kepada masyarakat Provinsi Jambi. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai fanatisme kita salah satu kepada calon itu mengalahkan akal sehat kita. Ya, jangan sampai modal hidup kita musnah ya gara-gara pilkada ini. Kita mencari pemimpin bukan meruntuhkan persaudaraan. Jadi mari kita melakukan nanti ke depan rekonsiliasi lebih bagus lagi. Bagaimana kita berdamai secara bertahap sudah disampaikan tadi. Tentu saya berharap tetap fungsi kontrol dari masyarakat tetap dilaksanakan. Kita tetap juga untuk mengawasi apapun yang sudah dijanjikan. Tapi di dalam lingkungan, di dalam masyarakat kita termasuk juga kepada kalangan mahasiswa untuk tetap menjaga kekompakannya. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dindo Rehan, Dindo Azhar, sama Dinda Tesa, Bang Citra sudah hadir di dialognya Orasi dan kami tahu persis semuanya pada sibuk dan berterima kasih sudah bisa meluangkan waktunya, pemikirannya bahkan kami melihat tadi optimisme yang tinggi nih bahwa rekonsiliasi ini bisa dan penting dan itu tentunya untuk menjaga kebaikan keutuhan warga Jambi, Provinsi Jambi karena memang sekatan yang mungkin secara tidak sengaja muncul itu harus disatukan lagi menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Provinsi Jambi. Nah,
Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, abang-abang Dina Dindo. Ya, ya siap, mudah-mudahan. Dan kita minta produser waktunya jangan 1 jam. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita semua. Pemirsa, sebuah keniscayaan rekonsiliasi harus dilakukan pasca pemilihan kepala daerah. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab para pihak. Tidak hanya kepada para elit, tapi juga kepada para pihak yang sudah terlibat. Dan proses rekonsiliasi ini tujuan akhirnya adalah mempersatukan. Kalau bahasa yang dipakai tadi adalah islah. Dan mudah-mudahan kita memang tidak ada semacam gerakan-gerakan yang menunjukkan perpecahan, tetapi rekonsiliasi yang dibangun sekarang adalah dalam rangka menyatukan semua komponen yang kemarin terbelah dan sekarang kembali bersatu untuk membangun Provinsi Jambi. Dan tentunya ini adalah untuk kemajuan kita semua dan untuk kemanfaatan kita semua. Pemirsa, terima kasih telah bersama Orasi. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.